Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Aku berdoa kalian semua dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Gak kurang satu apapun pokoknya. Selamat datang buat kamu yang baru pertama kali join di UHO Prayer ini. Selamat datang di keluarga Allah. Kamu bukan lagi orang asing, tapi kita semua di sini adalah keluarga. Jadi jangan sungkan, jangan ragu buat sharing pengalaman kamu, sharing tentang kesaksian kamu ke kita semua. Karena kita keluarga dan kita akan support dan doakan kamu. Nah, teman-teman, di kesempatan hari ini aku mau membawakan sebuah sharing. Tapi sebelumnya, aku minta maaf karena kalian harus menonton video ini secara online. Kenapa? Karena kalau aku sharing, biasanya tuh kalau malam gak ada sinyal. Ya, aku tinggal di Lampung, tapi aku kuliah di Semarang. Nah, saat ini karena lagi, kuliahnya tuh daring, jadi aku pulang ke Lampung. Nah, selama di rumah ini, ya gitu, kadang ada sinyal, kadang enggak. Tapi itu bukan suatu penghalang buat kita. Dimanapun kita berada, kita harus memuliakan Tuhan. Nah, di sini aku membawakan tema tentang passion. Saat aku ngomong passion nih, hal apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kamu? Apa sih passion itu sebenarnya? Survei mengatakan bahwa passion adalah Passion itu gairah. Passion itu hasrat. Passion itu antusias. Passion adalah bakat, cita-cita, semangat, sesuatu hal yang ingin diraih, yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pokoknya passion itu hal yang tidak membosankan dilakukan. Passion itu keinginan. semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak mengutarakan isi hatinya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Mau jawab passion itu gairah kayak passion itu hasrat atau anything. Karena semua orang bebas bersuara. Asik, bersuara. Ya ampun. Aku tuh ngeri ini HP ku jatuh, guys. Oke. Nah, kalau ngomongin soal passion ya, pasti terlintas begitu banyak hal di dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya passion itu apa sih? Terus kira-kira passion itu berpengaruh nggak sih di dalam hidup kita? Passion itu berpengaruh nggak sih dalam kita mengikut Tuhan? Dalam kita bergereja, berpelayanan semuanya? Ya, jelas menurut aku. Dan aku juga sempat searching di Google tentang passion. Passion itu dalam bahasa Inggris artinya Passion itu dalam bahasa Indonesia artinya gairah, semangat, ataupun hasrat. Nah, tapi sebenarnya passion itu bisa dikatakan sebagai hal yang paling kita suka. Yang kalau kita melakukan hal itu, kita tuh sampai lupa waktu. Sampai kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal itu, kayak merasa ada yang kurang dari dalam diri kita. Kayak kita tuh merasa resah gitu. Jadi passion itu bukan, kita nggak memikirkan soal untung atau rugi, tapi yang jelas kita enjoy banget, kita menikmati banget apa yang kita lakukan gitu. Passion nggak harus berbicara soal uang atau soal materi, kemampuan dan segala macem, tapi hal apa yang paling kalian sukai, senangi untuk lakukan. Terus banyak banget kan jawabannya. Apalagi kita sekarang nih, kita tinggal bukan lagi di era globalisasi, tapi kita tinggal di era 4.0, yang mana kita, anak muda, semuanya tuh dituntut untuk bisa bersahabat karib dengan teknologi. Kenapa? Kenapa gitu? Ya iyalah, jelas. Sekarang apa-apa teknologi. Kita pesen makan aja bisa pesen lewat ojek online. Kita belajar juga daring, itu pakai internet. Terus udah banyak banget hal-hal yang dibuat semakin praktis dan semakin praktis. Nah, kira-kira kalau di era yang kayak gini nih, passion itu dibutuhkan gak sih sebenarnya? Apakah passion itu dibutuhkan cuman pas zaman dahulu aja? Tapi di sini kita mau bahas passion yang benar dan passion yang salah.
Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu, ternyata tuh ada perbedaan antara passion dengan menggunakan huruf besar dan passion yang menggunakan huruf kecil. Perbedaan passion dengan huruf besar dan passion huruf kecil itu adalah, passion huruf besar itu mengatakan tentang penderitaan Kristus di kayu salib. Teman-teman pernah nonton film The Passion of the Christ nggak? Nah, aku waktu tahu film itu, asli itu film keren banget. Itu kayak bener-bener real banget Tuhan Yesus menjalani siksaan menuju penyalipan. Dan dia dicambuk berkali-kali sampai benar-benar kulitnya itu mengelupas gitu kan. Nah, sedangkan passion dengan huruf kecil itu artinya, menurut Google Translate ya, passion huruf kecil itu gairah, semangat, hasrat, antusiasme, sesuatu yang diingini, ingin sekali dilakukan. Itu passion. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita buka dulu di Amsal 23 ayat 18. Hayo, siapa yang di sini ayat emasnya ini? Angkat tangan. Aku. Yeay, kalau kamu ayat emasnya ini kita samaan nih. Amsal 23 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan mengatakan dan berjanji kepada kamu dan aku, kalau masa depan kita tuh sudah ditanggung sama Tuhan, masa depan kita tuh udah dikasih secerah-cerahnya sama Tuhan. Nah, di sini pertama-tama aku mau bahas tentang passion yang benar. Nanti yang kedua baru passion yang salah. Passion yang benar adalah, jelas kalian pasti udah tahu jawabannya apa. Jelas passion yang benar itu diturunkan dari Bapa kita yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan passion yang benar. Yesus Kristus adalah teladan passion yang benar, paling benar. Why? Buktinya apa? Kita mau buka di Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga, keempat. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang ketiga. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yusuf dahulu kepada anaknya Yusuf. 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Wah, pukul 12 ini kayaknya pas panas-panasnya banget. Dan maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tahu gak? Ini tuh kayak Tuhan Yesus tuh lagi kayak basa-basi gitu, kayak PDKT sama cewek Samaria ini. Sebenarnya Yesus kan bisa ngambil air sendiri, tapi kenapa Yesus ngajak ngomong orang Samaria? Dan satu lagi yang luar biasa, yang di ayat 4 itu, Tuhan Yesus bilang, dikatakan di sana, ia harus melintasi daerah Samaria. Ibaratnya ya, itu tuh, kenapa sih Tuhan Yesus harus muter? Sebenarnya nggak usah lewat daerah Samaria tuh bisa. Tapi kenapa Yesus mau repot-repot muter lewat jalan itu, lewat daerah Samaria? Ibaratnya kalau di Semarang tuh, kalau misalkan kita mau ke Simpang 5 tuh, kita kan bisa aja, kalau misalkan dari Unaki mau ke Simpang 5, bisa aja lewat jalan pemuda itu. Terus pokoknya ambil jalan yang paling mudah lah, paling cepet sampai. Tapi ini enggak. Mungkin kalau dari Unaki ke Simpang 5 kayak muter-muter dulu gitu. Ke stasiun Tawang dulu lah, kemana lah. Lewat Kota Lama baru nyampe ke sana, Simpang 5. Kenapa? Pastinya Tuhan Yesus
nggak mau jalan ke sana kalau nggak punya tujuan. Nah, ini sangat menarik guys. Yang mana orang Samaria itu adalah orang yang sangat dipandang sebelah mata. Maksudnya orang Samaria itu nggak bergaul sama orang Yahudi, kayak anti gitu. Dan orang Samaria juga merasa dirinya tuh memang nggak layak, nggak pantas gitu untuk ngomong sama orang Yahudi segala macam gitu. Tapi di sini teman-teman, lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang dipandang sebelah mata sama manusia, tapi Tuhan Yesus ngelihat dia berharga. Tuhan Yesus nggak kurang kerjaan nyamperin wanita Samaria itu. Dia punya tujuan, yang mana tujuannya Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan jiwa wanita Samaria ini. Dia ingin memenangkannya. Di sini Tuhan Yesus memiliki semangat juang yang sangat tinggi, yang mana dia ingin orang ini tuh terselamatkan. Padahal bisa aja Tuhan mau cari yang lain, mau menyelamatkan orang lain, gak harus orang Samaria ini. Tapi apa? Tuhan Yesus gak mementingkan untung atau ruginya aku nyelamatin orang ini. Karena buat Tuhan Yesus, selamatkan jiwa berapapun harganya. Tuhan Yesus akan lakukan apapun untuk menyelamatkan kamu, untuk menyelamatkan aku. Dan ini adalah passion yang sangat luar biasa yang dimiliki Tuhan. Dan ini teladan yang luar biasa, yang aku rasa kita manusia yang terbatas belum bisa meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Kita masih jauh banget lah terbelakang. Kayak gitu. Walaupun mungkin kita merasa diri kita yang paling baik sedunia, kita jarang ngelakuin dosa atau apa. Tapi ini guys, kita masih belum layak, belum pantas lah. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita belajar, kita mau coba gitu. Nah, terus passion yang benar ini diturunkan dari Papa kita semua ya, Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa sih passion yang salah? Sebelumnya aku mau kasih cerita dulu nih. Menurut kamu, cowok itu kalau suka sama cewek dilihat dari apanya sih? Apakah dilihat dari fisiknya, penampilannya, bentuk tubuhnya, atau kecantikannya, atau mungkin auranya? Mungkin ada kebanyakan jawaban kalau sebagian besar cowok itu naksir cewek dikarenakan bentuk tubuhnya, dikarenakan cewek ini menarik, wajahnya tuh menarik, cantik, manis gitu. Tapi gak sedikit juga cowok yang jatuh cinta sama cewek bukan dari fisiknya, bukan dari bentuk badannya, tapi dari sikapnya, dari auranya, dari kebaikan hatinya. Nah, cowok-cowok yang di sini nih, kalian tuh kalau suka sama cewek dilihat dari apanya sih? Nah, kalau misalkan cewek di sini yang punya pasangan tuh tanya pasangannya, kamu suka sama aku dari apanya sih? Gitu. Nah, di sini ada satu tokoh yang sangat luar biasa. Kehidupannya sangat luar biasa. Dia tuh kayak hero banget, pahlawan banget buat banyak orang. Tapi sayang, dia mengambil jalan yang salah. Nah, siapa dia? Di Perjanjian Lama cluenya. Nah, dia adalah Simson. Siapa sih yang gak tahu Simson? Cowok terkuat, termaco di Perjanjian Lama. Nah, sebagai cowok terganteng, terkuat, termaco, pasti banyak lah cewek-cewek yang suka sama Simson. Dan kalian tahu Simson ini jatuh cinta sama Delila itu apakah karena fisiknya, apakah karena mukanya, apa karena kecantikannya atau apanya? Dikisahkan kalau Delila itu bukan gadis yang pertama. Delila itu bukan wanita pertama yang dicintai oleh Simson. Sebelum Delila itu ada cewek yang lain yang dia nikahi, yang dideketin. Dan Simson itu banyak deketin cewek. Tapi kenapa dia bisa suka sama tapi kenapa dia mau bertahan sama Delila? Walaupun Delila tuh kayak berkali-kali bohongin dia loh. Tapi kayak Simson nih tergila-gila banget sama Delila. Salah satu alasannya mungkin
Banyak orang memandang kalau Delila itu adalah seorang yang genit, wanita penggoda. Kalau zaman sekarang dibilangnya pelakor lah segala macam. Tapi Simpson bukan melihat ke arah hal yang ke sana. Dia bilang, Delila ini adalah seorang wanita yang suka memuji Simpson, suka memuji kekuatannya dan lain sebagainya. Nah, siapa sih di sini yang nggak suka dipuji? Aku yakin semua orang di sini suka dipuji. Apalagi kalau misalkan diapresiasi karyanya. Karena kita merasa dihargai, kita merasa diapresiasi, kita merasa dicintai kalau kita dipuji. Nah, sama, Tuhan kita juga Tuhan yang seneng kalau dipuji. Makanya kita memuji dia, kita menyembah dia. Itu sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kita kepada Tuhan kita. Manusia juga gak lepas dari sifat itu. Setiap dari kita bilang, enggak, aku orangnya gak suka dipuji. Gak mungkin, pasti ada titik di mana dia juga pengen dihargai sama orang lain. Gitu. Nah, Simpson mendapatkan sebuah penghargaan, pujian dari seorang Delila. Yang mana Delila ini adalah wanita suruhan bangsa Filistin untuk memata-matai Simpson. Yang mana, ini apa sih kelemahannya Simpson? Biar kita kalahin dia, ini apa sih kuncinya? Delila lah yang maju, menggoda Simpson, ya pokoknya segala cara dilakukan Delila untuk menaklukkan Simpson. Untuk tahu apa itu kelemahan Simpson. Sampai akhirnya Simpson kalah juga sama Delila. Akhirnya Simpson mengakui kalau kekuatannya itu terletak di rambutnya. Hal ini membuktikan bahwasanya cowok kalau udah jatuh cinta sama cewek nih, apapun yang diminta ceweknya pasti dilakuin. Gitu kayaknya, soalnya di Alkitab kan gitu, Simpson rela melakukan apa aja demi si perempuan gitu. Nah, ini adalah passion yang salah teman-teman dari Delila. Delila memiliki keinginan yang sangat besar, tapi keinginan itu salah karena dia ingin melenyapkan kekuatan si Simpson. Pada akhirnya Delila nyesel juga kok karena udah melakukan hal itu ke Simpson. Tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing ya. Dari contoh yang udah aku berikan ini, tokoh yang ada di Alkitab yang aku berikan ini, kita ini semua punya passion yang berbeda-beda. Passionku dan passion kamu itu nggak sama. Passion kita semua, teman-teman yang ada di sini, itu juga nggak sama. Tapi dari nggak samaan itu, kita mau jadikan itu kesatuan di dalam sebuah persekutuan. Dimana aku dan kamu, kita semua saling melengkapi agar bisa menjadi utuh. Utuh, tidak terlepaskan. Nah, passion itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik jika kita tahu menempatkannya di mana. Tapi itu akan sangat menjadi hal yang membawa bencana jika kita melakukannya dengan salah. Ya sama seperti Delila ini tadi. Dia memiliki passion yang salah. Yang mana dia berkeinginan besar, memiliki semangat juang yang tinggi banget untuk melenyapkan kekuatan Simpson. Berbeda dengan passion yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Yang mana passion yang dia ajarkan, selamatkan jiwa, ayo selamatkan jiwa berapapun harganya. Kayak gitu. Karena waktunya gak banyak. Waktunya gak lama. Kalau gak mau mulai dari sekarang, mau mulai dari kapan gitu kan. Aku mau bilang sama teman-teman, teladan itu berbicara paling keras dibanding perkataan. Why? Kita bisa kecewa sama orang yang ngomong kayak gini, jangan lupa baca Alkitab. Saya tuh juga baca Alkitab udah berkali-kali saya baca Alkitab. Kamu jangan mau kalah kayak gitu. Waktu kita tahu ternyata di kehidupan sehari-harinya dia kerjaannya nggak baca Alkitab, tapi bacain yang lain. Misalkan bacain yang lain yang bukan Alkitab pokoknya. Kayak gitu. Terus kira-kira kita ngelihat dia gimana? Ada rasa kecewa nggak sih? Ada rasa kayak, lah kemarin dia suruh baca Alkitab,
Lah kok malah dia nggak baca, kok malah dia kesana, lah kok malah dia pas dengerin khotbah yang dibuka game, yang dibuka yang lain, katanya suruh baca Alkitab. Gimana sih? Kayak gitu pasti dalam hati kita terkadang merasa, ini gimana sih orang ini ngomong tapi kok nggak bisa ngelakuin. Nah, jangan sampai kamu dan aku sebagai anak Tuhan nih mendapat kritikan yang seperti ini, karena itu yang pasti akan membuat mental kita down atau membuat kita jadi kayak males lah, nanti takut dikritik lah kayak gini. Enggak. Tapi menurut aku, jalani apa yang jadi diri kamu sendiri. Pokoknya jalani sesuai dengan keinginan kamu. Tapi ingat, harus tetap dalam batasan Tuhan. Kalau teman-teman mau jadi berkat, teman-teman mulai dari diri kita sendiri. Kita mau memberkati banyak orang. Kita belajar dari diri kita untuk lebih lagi memberi waktu sama Tuhan. Karena kesaksian yang sesungguhnya itu bukan berbicarakan soal Injil terus. Karena gak semua orang di sekitar kita itu pasti akan terima soal Injil. Enggak. Tapi yang benar itu tadi, teladan yang berbicara sangat keras. Dan nanti akan membuat suatu perbedaan gitu. Oh, si anak ini karena dia mungkin agamanya bagus kali ya, makanya dia sopan, baik anaknya gitu. Dan aku percaya setiap kita punya passion masing-masing, dan mari kerjakan passion itu. Aku mau kesaksian sebagai penutup sharing pada hari ini. Beberapa waktu lalu aku ditanya sama hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini itu tuh sangat dekat sama aku. Dia mementor aku juga waktu aku SMA sampai sekarang gitu. Kita memiliki hubungan yang baik. Nah, beberapa waktu yang lalu waktu aku ketemu sama beliau itu menanyakan suatu hal sama aku. Dia tanya, kamu rencana ke depannya mau ngapain? Dalam hati sebelum jawab itu aku mikir dulu. Aku mau jawab apa ya? Aku mau jawab secara rohani atau aku mau jawab secara apa yang pengen aku omongin? Ya udahlah, karena aku merasa beliau sangat dekat sama aku, jadi aku mengucapkan apa yang ingin aku katakan. Aku bilang, aku ke depannya pengen bisa lebih banyak berkarya, dan aku pengen ke depannya bisa lebih banyak kegiatan dan mendapatkan sertifikat untuk bisa mengupgrade diri gitu-gitu. Terus beliau bilang gini, wah bagus. Terus dia jawab lagi kayak gini, tapi gini ya Yohana, tawon. Tapi gini ya Yohana, di masa sekarang ini apa yang bisa kita lakukan selain hanya mengikuti kehendak Tuhan? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini, terjadi dalam hidup kita apa. Mungkin kita jatuh, mungkin kita naik, mungkin kita lurus-lurus, atau mungkin kita bengkok-bengkok jalannya, nggak mulus gitu. Tapi mau apapun itu yang terjadi, jangan menyerah. Kamu harus tetap berjuang. Sharing aku kali ini mengingatkan kita bahwasanya pakailah talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan buat kamu untuk jadi berkat dimanapun kamu berada. Gak harus di atas mimbar, saat kamu menjadi jemaat, saat kamu menjadi diri kamu sendiri di kamar nih. Ayo kita mau tetap memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan lewat pikiran, hati, mulut, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Karena itu kekuatan kita. Kita gak akan tahu kehendak Tuhan gimana kalau kita gak baca ini. Gimana kita mau kenal sama pencipta kita kalau kita gak baca Alkitab, gitu kan? Nah, sekian guys sharing dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah join. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. God bless you.